Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat NA dimanapun Anda berada. Untuk malam ini kita mau mencoba mengulik informasi tentang sirkuit Mandalika. Yang mana kemarin ya teman-teman sahabat semua pasti tahu ya, jagoan kita sampai jatuh di sirkuit, dulunya kuburan tua katanya. Nah, di sini kita langsung ditemani dengan Master Indigo kita, Bang Epot, yang akan menceritakan tentang apa fenomena atau tentang keadaan sirkuit itu seperti apa dari segi nyata maupun dari segi terawangan gaibnya seperti apa. Nanti bisa langsung ngobrol. Gimana Bang? Sudah siap? Insya Allah kita coba telusuri secara gaibnya maupun secara yang sejarahnya, atau mungkin dari penglihatan saya itu ya ada fenomena yang unik juga. Dari nama Mandalika itu ternyata saya diperlihatkan oleh sebuah gedung atau bangunan yang berbentuk kerajaan. Itu di pas sirkuitnya itu? Ya, sekitaran situ dulunya. Jadi sebelum jadi seperti itu, kalau nggak salah itu di samping pantai Seger ya? Seger apa pantai Seger? Ya, kalau nggak salah. Seger. Yang mungkin banyak orang kenal tuh pantai Putih Lombok. Pantai Lombok. Ya. Jadi itu nama mungkin orang juga nama yang sirkuit itu diambil dari nama itu seorang putri Mandalika. ya. Jadi seorang putri raja yang bernama Mandalika ya, yang di kerajaan di Lombok. Itu diambil dari nama itu. Terus setelah ya, kalau diceritain mungkin agak panjang ya, yang singkatnya itu untuk berbentuk gaibnya sendiri itu banyak kayak semacam cacing ya, cacing panjang. Ulat apa cacing? Kayak cacing ya kan, berbeda dengan ulat. Ini kayak cacing itu panjang ya. Dan itu ada juga yang mungkin yang penglihatan saya itu di sekitaran sirkuit itu. Itu ada makhluk yang sebenarnya itu menyerupai wujud manusia ya, tetapi dia tuh kurus tapi panjang, tangannya. Jadi kalau kayak gimana ya, kalau buat Kurusnya kayak apa itu? Kayak pohon itu mungkin. Ya bentuk manusia orang kurus gitu. Tapi dia melebihi tangannya ini ya tinggi, tapi tangannya ini panjang gitu. Nggak pada umumnya normalnya manusia pada umumnya. Kalau umumnya itu kan itu posisi di sama sirkuitnya sebelah mana ini? Itu yang dekat pantai itu. Oh, pantai itu. Dan ini ada sangkutannya dengan yang tadi saya bilang di awal, yang dengan yang kayak bentuk cacing ini. Gitu. Ya itu mungkin secara simbolisnya seperti cacing itu. Dan itu cacing-cacing itu ternyata punya sejarah. Saya ya nyebutnya cacing aja, memang susah ya digambarkannya itu seperti apa. Lebih mudahnya. Nah, lebih mudahnya memang bentuknya kayak seperti cacing.
Jadi ketika penglihatan saya ke sana itu, pertama saya diperlihatkan sebuah gedung ataupun bangunan seperti kerajaan. Kemudian saya dialihkan ke pantai, sebuah pantai yang mungkin pantai itu yang mungkin disebut pantai Seger atau Seger lah ya, bahasa ya itu. Nah itu ternyata sejarah cacing itu dari si Putri Mandalika. Putri Raja itu. Jadi ketika dia banyak yang menginginkan ya, karena emang Putri Mandalika ini rupanya ini luar biasa cantik rupawan kan. Banyak raja-raja lain atau pangeran-pangeran lain pengen mempersuntingnya banyak ya. Mungkin bisa ratusan ya zaman dulunya. Nah ketika itu betapa dia itu kayak di batu ya, kayak betapa gitu putrinya tadi. Nah putrinya karena si orang tuanya ini enggak memutuskan, jadi kamu harus menikah dengan siapa, enggak, jadi diserahin lagi ke putrinya ini yang bebas Putri Mandalika akhirnya. Kayak dia seperti kayak betapa atau mencari, kalau kita ya biasanya sholat istiqoroh ya, minta petunjuk kayak mungkin seperti itulah ya zaman dulu. Ternyata dia ya saya lihat itu dia itu terjun ke laut. Nah ketika si Putri Mandalika ini terjun ke laut, setelah dicari kemana-mana sama pangeran-pangeran yang ingin mempersuntingnya, mencari itu putri, itu tidak ditemukan, dan akhirnya itu seperti dia kayak berubah wujud. Nah itulah seperti cacing-cacing itu berubah wujudnya itu. Kalau saya buat ya, karena ya itu hilang begitu aja bang. Untuk putrinya itu hilang begitu aja. Sejarah yang dilihat step by stepnya kenapa itu disebut. Sebelumnya saya nggak tahu, saya pikir Mandalika itu nama pawang hujan itu ya. Kemarin sempat viral itu ya. Yang sempat viral loh kan, saya nggak tahu, saya pikir itu, karena ternyata Mandalika itu adalah nama sirkuit. Iya. Kayaknya saya bingung. Ngapain kita ngurusin itu kan orang, lu biarin lah gitu. Ternyata begitu lebih dalam lagi omongan masalah pembicaraan Mandalika itu, ternyata itu nama sirkuit, karena orang-orang pada umumnya nyebutnya kan pawang hujan Mandalika kan. Saya pikir pawang hujan namanya Mandalika. Terus dari hasil ini bang, penglihatan abang yang tentang tikungan 19 yang kemarin menjatuhkan ini kan salah satu peserta ya. Kan jatuh di situ. Nah itu banyak netizen atau banyak ya mungkin teman-teman Indigo juga bilang katanya di situ bekas kuburan. Nah itu dari penglihatan abang gimana itu? Kalau itu sih sebenarnya bukan ya, kalau penglihatan saya sih ya itu sih bisa percaya atau enggak ya. Tapi yang jelas kalau saya lihat memang kayak seperti tumpukan batu yang ternyata itu adalah tempat di mana yang Putri Mandalika itu bersemayam atau gimana? Kayak betapa gitu, atau kayak seperti minta petunjuk gitu di situ. Berarti memang tepat di ini ya, tikungan 19 itu ya? Sebenarnya nggak pas di situ sih, nggak pas di situ, dia agak sedikit ke pinggir, gitu. Kalau emang sih kalau untuk hal-hal seperti itu ya kadang kan kita biasalah kalau di Indonesia ya emang untuk bisnis luar biasa, cepet ininya gitu, apa tuh selalu dialihkan ke hal-hal seperti itu. Kan kalau secara teknis sebenarnya kan bisa ada, karena kan hawa-hawa atau permasalahan teknis pasti ada gitu. Teknik dari kendaraannya, dari apa gitu.
Tapi emang cukup, dari saya lihat itu Mandalika ini, sirkuit Mandalika ini cukup unik gitu. Uniknya ini satu, si gaib yang ada di situ dengan sejarah yang saya lihat, atau dari awal saya tadi melihat itu ke sana itu ternyata itu ya kayak sebuah kerajaan sebenarnya itu. Jadi jalur mungkin dari start sampai finish itu mungkin dari apa, bagian dari kerajaannya Putri Mandalika itu, atau ayah dari Putri Mandalika itu, Bang. Kerajaannya itu. Nah, itu kerajaannya di situ. Kalau saya lihat itu, karena ya, mungkin orang juga kan nggak sembarangan kan kasih nama. Ternyata saya tahu Mandalika. Ternyata itu nama putri raja yang memang Ayu Rupawan. Iya. Itu, Bang. Buat rebutan para pangeran itu. Jadi perebutan lah itu, Bang. Ya, tapi kalau untuk gaibnya sih ya itu yang tadi itu, yang Berarti kalau untuk apa jatuhnya itu sebenarnya enggak dari gaibnya, kesalahan Ya. dari pengemudi juga bisa ya, kesalahan dari manusia. sebenarnya sih itu untuk kita logiskan ya, atau kita logikakan ya, mungkin ada efeknya, mungkin apa, entah sebelumnya tidak melakukan suatu ritual atau apa, kan biasanya kan begitu, karena kan ini sakral, nama ini kan sakral kalau menurut saya, karena Iya, kenapa benar. nama sirkuit Mandalika itu kan diambil dari seorang putri raja zaman dulunya gitu kan, ya pasti adalah gitu kan, indikasi-indikasi ke hal-hal gaib itu udah pasti ada gitu. Itu sih tergantung dari Keyakinan masing-masing. nah, makanya kan berhubung di sini keyakinannya di wilayah di negara kita ini ya, keyakinan untuk ke situ, untuk leluhur atau untuk sejarah-sejarah kuat gitu. Ya kita ikutin harusnya gitu kan. Mungkin prosedurnya harus membuat apa, ritual dulu atau bagaimana ya kan, jangan sampai acara-acara momen-momen seperti itu ada kendala yang disebabkan oleh mungkin pandangan kita secara manusianya itu kok aneh gitu, atau bagaimana gitu kan, nggak sewajarnya gitu kan. Jadi seperti itu, Bang. Jadi kita kan di sini ya untuk hal-hal seperti itu kan masih kental ya. Iya. Negara kita ini masih kental, masih kental tentang untuk hal-hal sejarah-sejarah Iya. dulunya gitu. Bahkan ada larangan-larangan seperti apa gitu kan. Hanya ini kan peserta juga dari luar negara kita juga, mungkin ya banyak yang belum paham gitu, atau emang nggak ngerti ke situ. Ini balap ya balap cuman ya itu yang tancap nah, gas. yang saya bilang tadi itu, untuk nama sirkuit sendiri ya cukup unik dan emang sangat kental dengan ya posisi nama ratunya ini atau nama putri raja ini. Sakralnya banget. Sakralnya itu Dari nama aja udah sakral ya, karena pakainya satu itu, terus yang kedua mungkin juga sebelumnya itu memang hutan-hutan. ya. Sebelum dijadikan sirkuit kan. Ya bisa dibilang kayak kemarin yang ini Tol Cipali ya. Awalnya kan juga bukit gunung Cipularang. Cipularang ya. Cipularang. Cipali, Cipularang ya. Iya. Ya itu kan gaib yang ada di situ kan, ya mungkin ada sebagian yang nggak terima bahwa rumahnya dirusak tadi mungkin ya. Bisa seperti itu sih. Ya makanya kan ya itu ya tradisi yang udah ada ya, kalau emang toh itu harus dilakukan ya lakukan, jangan sampai dihilangkan. Takutnya ya inilah boomingnya dengan kejadian-kejadian seperti ini ya nggak tahu lah ya orang-orang luar itu percaya atau enggak gitu. Tapi yang jelas kan tradisi masyarakat kita ya masih kental dengan hal-hal seperti itu ya. Ya dilaksanakan. Harus dilaksanakan gitu. Apa ada larangan gimana Untuk keselamatan semuanya. gitu. Ya anggap keluarnya permisi. Bahasanya Bahasanya permisi. bahasa Kulon Malaysia. nuwun. Ngerti saya kan. Kulon nuwun. Kalau Sunda apa? Punten biasanya. Punten ya. Bahasa Sunda. Punten.
Ada lagi yang Ya yang kuat sih untuk segi gaibnya yaitu ya yang tadi tuh. yang tangannya panjang tadi ya? Manusia kurus tinggi, di tangan panjang. Kurus tinggi, tangannya panjang. Itu dari laut panjangnya itu dari laut sampai ini ya mungkin ya, sirkuitnya itu. Ya kalau di ini sih, Kalau di dunia apa di alamnya sana kan luas. tapi kalau untuk dari segi penglihatan saya ya itu sih Hmm. tingginya ya sekitar 2 meteran, 2 meteran. Hmm. Nah itu dia di posisinya itu di dekat batu itu. Itu yang di dekat ini tikungan 19. Saya juga nggak tahu sih yang 19 apa tikungan gimana. Saya juga nggak ngerti sirkuitnya, belum pernah lihat. Itu kan yang rame di media sosial yang tikungan 19 jatuhnya si Marquez itu. Ya, mungkin pas labnya atau gimana gitu ya. Benar. Bisa sih nggak ngerti sih mungkin doang. Cuman kalau untuk segi gaib itu dan untuk kecelakaan yang terjadi ya emang ada indikasi hal-hal seperti itu juga, ke mistisnya ada gitu. Karena emang di situ ya mungkin tadi yang dibilang ya mungkin harus ada ritual juga atau gimana. Karena dari nama juga kan tadi kita bahas ya, Terus ada puntennya tadi. dari namanya dia udah jelas tuh nama seorang putri gitu yang dulunya sempat diperbutkan sama pangeran. Sakral banget itu. Cantiknya kayak apa ya, di perebutan pangeran begitu. Ya nanti bisa dicek di ini browsing cantiknya kayak apa. Mana bisa di browsing bang gitu. Gitu. Tapi ya, sebenarnya indah juga dia. Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini posisinya indah. Cuman ya nggak terlepas dari hal seperti itu. Memang Ya itu kan ibaratnya baru buat ini kan, baru uji coba itu kan. Baru uji coba jadi bisa apa namanya, buat pengalaman untuk para pengendara. Oke sahabat NA, itu tadi hasil dari obrolan singkat tentang sama indigo kita. Dan di samping kiri itu ada abang kita yang sedang melukis ya, hasil dari tadi kita berbincang tentang sirkuit Mandalika. Dan itu sudah selesai juga hasil lukisannya, seperti apa bisa ditunjukkan bang? Ya. Dan bisa diceritakan juga mungkin ya. Baik, sahabat NA, tadi sekilas kita mendengarkan penelusuran Bang Obay ya, indigo kita. Tadi menyebutkan ada beberapa makhluk astral yang ada di sirkuit Mandalika. Tadi beberapa penjelasan juga tadi sedikit apa namanya terbawa emosi dengan tentang cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Bang Obay. Jadi dari hasil di sirkuit Mandalika ini seperti ini bang, mungkin bisa dijelaskan kamera gambarnya, kameranya. Jadi tadi apa yang disampaikan adanya gerbang-gerbang gaib. Jadi tadi terlihat seperti pusaran. Ini pusaran gerbang gaib. Di mana dulu sebelum adanya Mandalika beberapa gedung yang terbentuk ya, ini terbentuk di sirkuit Mandalika seperti kerajaan zaman dahulu. Mungkin kalau di Mandalika itu kerajaan yang dulu berdiri, kerajaan seperti Mataram ya. Kerajaan Mandalika. Kerajaan Mandalika. Seperti kerajaan. Ini
pusaan gaib ini. Nah, sosok-sosok tadi yang disebutkan justru saya masuk ke dimensi alam astral, alam gaib yang tadi sebutkan seperti cacing, seperti yang terbesar tadi ada sosok yang tangannya panjang. Ini bentuknya memang tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Jadi memang dia itu bisa mewujudkan segalanya. Dia bisa berbentuk berubah-ubah berarti ya? Wanita, bisa berbentuk sosok tangan panjang yang tadi diceritakan oleh Bang Obay, dengan badan yang boleh dikatakan tidak beraturan ini. Nah, mungkin sahabat NA kelihatan ini lingkaran-lingkaran kecil. Itu gerbangnya tadi Bu? Ya, yang ini kayak cacing-cacing tadi ya? Kalau tadi saya penelusuran secara astral ya, ini sosok ini mantau daerah wilayah di sirkuit Mandalika. Jadi ini sirkuit yang sekarang sudah dibangun dengan indahnya itu, ini yang mengawasi. Nah, mungkin Bang Obey bisa melihat secara dengan indera keenamnya, apa mungkin tadi yang sudah diceritakan sosok yang tangannya panjang, kurus itu, ya kan? Dengan tangan yang boleh dikatakan sirkuit Mandal itu dengan tangannya si makhluk ini itu udah kayak kerangkul gitu, kayak meluk gitu ya. Betul. Justru yang makhluk ini yang tadi diceritakan yang tangannya panjang itu berdiri di situ ada semacam bukit yang paling tinggi yang ada di Mandalika. Itu dia di situ. Pintu gerbangnya di situ. Makanya dia itu ngawasinya di gerbang ini, pintu gerbang gaib. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada semua teman-teman sahabat NA dari penelusuran dan mungkin seni lukis secara astral ya, secara gaib. Nah, seperti ini. Jadi itu ya sahabat NA, hasil dari perbincangan malam hari ini tentang sirkuit Mandalika yang didampingi langsung dengan Abang Indigo kita dan langsung dibantu digambar sama Bang Waslim. Oke, dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin dari Bang Indigo kesimpulannya seperti apa? Saya sih pesan aja untuk semua sahabat NA ya, dimanapun berada, kita yang pada dasar itu tetap keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk hal-hal gaib seperti itu yang nggak usah jauh-jauh, kita ya di sekitaran kita pun sebenarnya banyak yang tanpa kita ketahui. Betul. Jadi setiap kita bepergian kemanapun tuh, entah berpariwisata ke pantai, ke mana, atau mungkin hiking ya, mendaki gunung atau segala macam, ya intinya tetap kita selalu menjaga sopan santun kita sebagai manusia gitu kan. Karena kita harus biar bagaimanapun harus mengetahui bahwa selain kita makhluk Allah yang berbentuk manusia, ada juga makhluk Allah yang memang yang tidak kasat mata. Jadi pesan saya itu aja, dimanapun kita berada tetap jaga tata krama kita. Itu aja Pak. Satu lagi dari saya,
tadi disebutkan adanya tikungan, memang benar apa adanya dari segi secara apa namanya indera keenam, dari penglihatan kami, dan saya ada dua tikungan yang mungkin tidak terlihat, di mana tikungan itu memang tikungan sangat misteri. Itu menunjukkan dua tikungan ini yang paling berbahaya, bukan hanya cuman di tikungan 10, 11, 12, 13 yang mana banyak cerita di situ, tikungan banyak pembalap yang berjatuhan, bahkan mungkin banyak yang ada tragedi kecelakaan. Sebenarnya ada dua tikungan yang boleh kita katakan sangat misteri dan harus berhati-hati. Tapi semuanya itu kita tetap pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya, tetap percaya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih. Oke sahabat NA, sampai di sini dulu pertemuan malam hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar sahabat NA selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.